Hari ini kita akan cerita-cerita lagi, tapi mungkin temanya agak tidak biasa ya. Saya mau mengomentari kalimat-kalimat yang seringkali kita pakai untuk curhat. Misalnya, positive vibes only. Harusnya kamu bersyukur. Harusnya kamu itu melihat sisi positifnya. Let's see the bright side. Selalu ada alasan untuk semua ini yang seringkali diberikan terlalu cepat, bahkan ketika orang lain baru saja mendapatkan musibah. Yuk kita cek video kali ini. Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Nah, banyak alasan sebenarnya kenapa seseorang bisa ingin lekas-lekas merasa positif begitu ya. Ketika ada orang lain bercerita atau ketika ada orang lain yang baru saja tertimpa musibah, mungkin dia belum pengen cerita tapi kita udah buru-buru pengen komentar. Harusnya kamu bersyukur. Harusnya kamu berpikir positif. Begitu ya. Atau kalau jadi hashtag di Instagram, positive vibes only, begitu. Seakan-akan kita harus selalu dan terus-menerus merasa positif. Bahkan beberapa orang yang juga mengkampanyekan mental health juga tidak kalah banyak yang mengkampanyekan hal ini. Bahwa kita semua harus selalu positif. Bahkan kita semua harus selalu bersyukur, begitu kurang lebih ya. Ada paling tidak 4 alasan kenapa seseorang ingin cepat-cepat orang lain merasa positif. Yang biasanya kita nggak sadari ini kenapa ya. Alasan pertama, biasanya kita ingin cepat-cepat orang lain merasa positif karena kita percaya ada emosi positif dan negatif. Kita percaya emosi yang satu lebih baik ketimbang emosi yang lain. Loh, bukannya begitu dong? Senang, rasa penasaran, happy begitu, joy. Itu kan positif. Sementara sedih, kecewa, takut, itu kan negatif ya. Itu perasaannya nggak enak. Sekilas memang tampak demikian bahwa emosi positif adalah emosi yang menyenangkan, sementara emosi negatif adalah emosi yang tidak menyenangkan. Seakan kita harus terus-menerus mengarah kepada emosi yang positif, karena itu positif. Sementara yang tidak menyenangkan itu negatif. Tapi mari kita melihat dalam konteks yang lebih luas, dalam perspektif yang lebih luas. Misalnya nih teman-teman, saya mau nyebrang, terus saya nggak bisa ngerasain takut. Chill aja gitu, duar, ketabrak. Karena saya nggak merasakan takut. Atau saya nggak bisa merasakan sedih. Ada hewan peliharaan saya meninggal gitu. Ada rekan yang kehilangan keluarganya gitu. Nggak natural ya. Nggak oke ya. Atau saya nggak bisa ngerasain perasaan negatif yang lain. Nggak bisa merasa bersalah misalnya. Saya nampar orang gitu. Nggak merasa bersalah. Saya ngambil barang orang. Nggak merasa bersalah. Gitu. Nggak boleh ngerasain emosi negatif. Nggak kan ya. Emosi negatif punya peran. Sama seperti emosi positif punya peran. Sayangnya kata-kata yang kita pakai ini negatif positif seakan menggambarkan kualitasnya. Bahwa emosi positif itu lebih baik daripada emosi negatif. Which is not. Emosi positif dan negatif sebenarnya setara. Sama baiknya. Emangnya kalau orang yang punya emosi positif itu nggak pasti baik-baik saja gitu yang positif? Coba bayangin kalau kamu terlalu senang teman-teman. Dapat SMS gitu, selamat Anda mendapatkan hadiah undian 500 juta rupiah. Terus kamu terlalu senang. Terus kamu percaya. Terus kamu transfer untuk dapat 500 juta itu. Itu karena apa? Senang. Karena apa? Emosi lain. Hope. Harapan. So apakah emosi positif selalu baik? Kan nggak juga ya. Apakah emosi negatif selalu buruk? Nggak juga. Label negatif dan positif sendiri di sini sudah bermasalah. Pada hakikatnya tidak ada emosi positif, tidak ada emosi negatif. Yang ada mungkin, saya lebih suka menyebutnya emosi yang pleasant and unpleasant.
Yang buat kita nyaman sama yang buat kita nggak nyaman. Tapi yang buat kita nyaman itu nggak positif. Yang buat kita nggak nyaman itu juga nggak negatif. Itu setara aja. Sama. Sama fungsinya, sama perannya, sama-sama untuk kita. Misal, saya takut nyebrang. Apa fungsinya? Ya biar saya aman. Nggak sembarangan nyebrang, biar saya nggak ketabrak. Senang tadi apa fungsinya? Ya untuk berbagi. Biar saya bisa joyful bareng yang lain gitu ya. Begitupun yang lain. Sedih, kecewa, marah, merasa bersalah. Itu pun punya fungsi masing-masing. Yang kalau kita menganggap itu negatif dan gak boleh dirasakan, itu berbahaya sekali. Orang gak bisa takut, gak bisa marah, gak bisa sedih. Kamu mau ketemu orang kayak gimana? Serem banget itu orang kayak gitu ya. So, mari singkirkan sejenak soal konsep emosi positif dan negatif ini. Karena kenyataannya gak ada emosi positif dan negatif. Semua emosi itu setara. Levelnya sama. Fungsinya sama. Cuman beberapa emosi, misalnya sedih, takut, kecewa, begitu kalau kita banyak tenggelam di sana itu rasanya nggak nyaman ya. Sementara kita kalau tenggelam di emosi happy, joy itu ya nggak apa-apa. Jadi seakan yang salah satu lebih baik ketimbang yang lain. Padahal ya nggak juga. Semua emosi ya baik-baik saja. Jadi emosi nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif ya. Alasan kedua kenapa kita ingin cepat-cepat positive vibes only, kenapa kita ingin cepat-cepat ingin orang lain gak merasakan rasa sakitnya adalah yang kedua karena kita sejak kecil gak terbiasa untuk memberi nama emosi, untuk mengerti emosi. Enggak. Pas kecil, kalau lagi sedih anak kecil diapain? Itu cicak gitu ya. Kalau lagi nangis karena jatuh, itu yang dilakukan orang tuanya ngapain? Mukul lantai. Mukul meja, ini mejanya nakal, ini lantainya nakal gitu ya. Kita tidak diajarkan memberi nama, memahami emosi. Kita diajarkan cepat-cepat ingin menghilangkannya sejak kecil. Perhatikan baik-baik. Kita diajarkan untuk cepat-cepat menghilangkan perasaan sejak kecil. Sebelum merasakannya, sebelum memahaminya, kita udah disuruh mengusir perasaan tersebut. Dan itu gak baik. Akhirnya seseorang menjadi tumbuh terbiasa untuk get rid of some emotion. Kita dari kecil sudah dilatih untuk menyingkirkan beberapa jenis emosi. Sedih misalnya, takut misalnya. Nggak boleh takut. Masa anak cowok takut? Apa hubungannya anak cowok sama takut? Tapi somehow kita diajari bahwa anak cowok nggak boleh takut, anak cowok nggak boleh nangis gitu. Gak masuk akal sebenarnya. Tapi karena itu terjadi berulang-ulang terus menerus, somehow kita percaya kebenaran yang nggak benar tadi. Bahwa harus ada emosi yang disingkirkan, bahwa emosi tertentu itu keliru. No. Semua emosi itu sama. Setara. Kita dari kecil tidak diajari. Sehingga saat dewasa kita bingung ketika melihat orang yang sedang menangis, orang yang sedang berduka, orang yang sedang kecewa, bingung. Pengen cepet-cepet aja dihilangin. Somehow yang terjadi adalah kita tidak berempati dengan kondisi tersebut. Karena kita cepat-cepat ingin menghilangkannya. Perhatikan teman-teman, ketika kamu sedang menderita, ketika kamu sedang sedih dan ada orang yang ingin cepat-cepat menghilangkan itu hilang? Enggak. Itu tetap ada di sana. Malah menjadi semakin sakit kalau orang tersebut memaksa untuk menghilangkannya. Berbeda cerita ketika ada teman yang care, perhatian. Mungkin rasa sakitnya akan lebih cepat mereda. Kalaupun rasanya kalimat yang sama misalnya. Tenang yuk. It's okay. Kalimat yang sama diucapkan terlalu cepat. Baru saja menderita langsung kita ngomong it's okay, bersyukur yuk misalnya. Dibandingkan kalimat yang kita tunda sedikit ketika dia habis nangis, ketika dia habis curhat misalnya baru kita ngomong, itu maknanya bisa jadi jauh berbeda. Keterburu-buruan, karena kita gak kenal emosi, kita kenalnya buru-buru, emosi ini harus dihilangkan. Keterburu-buruan ini sungguh mengganggu. Jadi hati-hati ya yang pengen buru-buru. Ada alasan lain kenapa kita ingin cepat-cepat positif. Yang ketiga, karena kita sendiri gak mampu meregulasi emosi kita ketika orang lain bercerita. Ketika saya menjadi psikiater, banyak yang bertanya bagaimana caranya saya mendengarkan sekian banyak cerita yang gak baik-baik saja setiap hari. And it's true. Saya mendengarkan cerita yang tidak baik-baik saja setiap hari. By the way, kalau baik-baik aja ya nggak akan ketemu saya sih.
Seandainya saya tidak punya cara untuk meregulasi emosi tersebut, kurang dari seminggu kayaknya saya keluar ya. Pikiran saya penuh dengan cerita tersebut, perasaan saya nggak nyaman. Ketika kita mendengarkan kisah, ketika kita mendengarkan cerita, hal pertama yang patut diperhitungkan adalah kesiapan pendengar. Karena kalau saya nggak siap, kalau saya nggak bisa meregulasi diri, kalau saya nggak bisa meregulasi emosi saya nggak akan bisa mendengarkan cerita. Karena ketika seseorang bercerita, kita berbagi. Kalau ada yang bilang negative vibes itu menular, positive vibes only, nggak gitu juga sih konsepnya. Manusia punya saraf di otak yang bernama mirror neuron. Jadi kita bisa berempati, bisa merasakan emosi orang lain. Kayak katanya ada yang bilang empat begitu ya. Terminologi itu agak saya ragukan karena ya kita punya kapasitas itu di kepala kita seandainya kita melatihnya. Kita punya kapasitas untuk berempati, kita punya kapasitas untuk merasakan emosi orang lain seandainya kita memang terlatih untuk itu. So we are not born with it. Kita bukan terlahir dengan itu, tapi seseorang bisa melatih diri untuk itu. Mungkin melatihnya dari kecil sehingga bisa berempati lebih baik. Sayangnya bagian itu juga nggak dilatihkan banyak loh. Sehingga empatinya juga jadi sulit, memahaminya juga jadi sulit. Plus saya nggak bisa meregulasi emosi saya ketika saya mendengarkan. Ketika saya berempati pun saya nggak bisa regulasi perasaan saya. Either saya buang karena saya nggak mau ngerasain emosi itu juga, atau saya tenggelam dengan itu dan saya sama-sama terganggu. Kesannya pilihannya dua. Padahal nggak. Ketika saya mendengar, saya perlu juga belajar meregulasi emosi saya. Saya mendengar penderitaan maka stop. This is suffering, saya berempati, tapi saya pun harus sadar kalau saya nggak meregulasi ini, saya akan terganggu di dalamnya. Dan ketika saya terganggu, saya nggak bisa nolong. Nggak bisa. Maka kesiapan diri pendengar dibutuhkan. Bandingkan dengan orang yang nggak bisa meregulasi emosi. Ketika dia mendengar cerita dan saya merasakan emosinya, sebenarnya yang sedang saya ingin hilangkan, yang sedang saya ingin singkirkan, bukan dia bercerita buruk, tapi saya yang merasa buruk karena dia bercerita buruk. Nangkep ya maksudnya ya? Ketika orang bercerita, kan saya berempati. Emosi saya jadi nggak enak. Saya cepat-cepat ingin bilang, kamu bersyukur aja gitu. Itu sebenarnya bukan tujuannya biar dia bersyukur, tapi biar dia tidak bercerita sehingga saya tidak merasakan penderitaan lebih lanjut. So kalimat tadi bukan ditujukan untuk orang lain sebenarnya, tapi ditujukan untuk diri saya, supaya saya merasa baik, orang lain tidak lagi mengeluh. Nangkep ya? Ini bukan tentang saya menyuruh kamu bersyukur, tapi saya nggak sanggup lagi nih dengerin ceritanya, makanya kamu diam aja, bersyukur aja gitu. So, kalau kamu memang nggak sanggup rasanya mendengar cerita, take a break. Minta izin sejenak dulu. Sorry, kayaknya aku lagi nggak bisa deh, boleh nggak kita cerita besok aja? Kayaknya perasaanku nggak enak daripada nanti aku berespon nggak tepat. Itu jauh lebih baik ketimbang kita memaksa orang bersyukur karena saya yang nggak siap. Itu alasan ketiga. Alasan yang keempat dan yang terakhir, saya ingin cepat-cepat mengakhiri. Saya ingin cepat-cepat mengakhiri obrolan ini. Saya ingin cepat-cepat mengakhiri penderitaan ini. Saya ingin cepat-cepat mengakhiri apapun yang kita lakukan barusan. Karena itu gak enak. Saya melihatmu gak enak. Saya gak kenal itu apa. Saya juga ngerasa ini negatif. Harusnya manusia kan positif ya. Selalu ada sisi baiknya. Jadi saya ingin cepat-cepat mengakhiri. Padahal bayangin deh teman-teman. Batu baterai itu kalau nggak ada negatifnya nggak nyala. Kamu bisa bayangin batu baterai alkalain ABC gitu, terus dua-duanya sisinya ada pentolnya gitu, nggak bisa dipakai. Batu baterai menggambarkan hidup itu memang ada sisi positif dan negatif, dan justru itulah kenapa hidup dipakai. Tanpa ada emosi negatif, manusia juga ngaco kok. Nggak takut, nggak bisa merasa bersalah, itu ngaco banget. Nggak bisa, emosi negatif itu harus ada. Yang bermasalah adalah kita terlalu tenggelam di salah satunya, nah itu bermasalah. Tapi satu-satunya cara untuk kita tidak tenggelam adalah kita memahaminya, meregulasinya, mengkisahkannya, mendapat pertolongan, mendapat dukungan, mengarahkan diri kepada perilaku yang lebih baik. Itu caranya. Bukan dengan mengabaikan, menyingkirkan gitu, bukan gitu caranya. Karena pada akhirnya kita manusia biasa yang butuh untuk dipahami. Kita butuh untuk belajar sama-sama, didukung sama-sama, berkembang sama-sama. Jadi itulah 4 alasan kenapa seseorang pengen cepet-cepet positif, pengen nyuruh orang bersyukur, positive vibes only, gak mau mendengar yang negatif.
Karena kita percaya ada emosi positif negatif. Kita nggak terbiasa mengenali emosi sejak kecil. Kita nggak mampu meregulasi diri sendiri ketika bercerita. Dan ya, saya ingin cepat-cepat mengakhirinya. Jika ini adalah kebiasaan kita, maka hold sejenak, belajar hal baru. Karena ya, dunia ini positif dan negatif sekaligus. Kita nggak bisa leaning di satu sisi. Terus berarti dibiarin negatif juga? Nggak dibiarin. Tadi saya bilang kan, ini dua sisi yang harus seimbang. Mengabaikan salah satunya justru barusan kamu sedang membuat yang nggak seimbang. Oke. Hanya karena saya mau embrace yang negatif bukan berarti harus negatif terus. Nggak gitu caranya. But embrace all emotion. Peluk semua emosi. Karena pada dasarnya kita semua butuh dipahami. Demikian Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau request topik tertentu, boleh nulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti next time kita bisa bahas. Dan kebetulan ini di akhir video saya mau nunjukin kaos yang dibeliin teman saya, Super Dad. Namanya Dr. Elsina. Katanya saya disuruh posting di sosial media. Dr. Elsina, saya pakai kaos Super Dad. Oke saja itu dari saya. Thank you. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.